Nah, itu tadi sedikit cuplikan ketika saya menggunakan Zilong Gamebox 2023. Raket yang secara harga ini terjangkau sekali guys ya. 200 ribuan, 200 ribu kecil ya, itu termasuk murah sekali guys ya. Tapi raket ini ya, kemarin waktu saya pakai, ternyata bisa juga saya andalkan guys ya. Nah, kemarin melawan musuhnya menggunakan raket Li-Ning Blade X 700 yang secara harga itu hampir 2 juta ya. Jadi berkali-kali lipat dari Gamebox 2023-nya. Kemudian yang satunya lagi menggunakan Li-Ning Windstorm 700 Special Edition kalau nggak salah. Itu secara harga juga lumayan ya guys ya, hampir 1 juta guys ya. Nah, tapi ini juga tetap bisa diandalkan ya. Ya meskipun soal menang dan kalah ya, itu tidak selalu dipengaruhi oleh raketnya, dipengaruhi juga oleh si pemainnya juga ya. Tapi kemarin ya secara kualitas permainan ya tidak terlalu buruk-buruk amat ya musuhnya ya. Dari saya juga permainannya juga lebih rapi ya, meskipun teman juga apa guys ya, permainannya ya naik turun ya, tapi oke lah ya, kemarin berhasil meraih kemenangan ya. Nah itu sesuatu yang bisa dibanggakan ya, meskipun hanya menggunakan raket yang secara harga ya cuma 200 ribuan kecil aja, tapi ternyata bisa juga guys. Apalagi raket ini cuma dikombinasikan dengan senar bawaannya Ultra Punk 66 ya. Jadi ada perasaan kepuasan tersendiri ya ketika menang melawan musuhnya. Jadi ini bisa dijadikan bahan candaan ya. Nah, cuma memang kalau bermain lebih serius ya memang raket ini ada keterbatasan ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk bermain biasa seperti dalam cuplikan tadi teman-teman lihat di awal, ini sudah cukup banget sebenarnya. Apalagi kalau teman-teman bisa kasih senar yang lebih bagus ya, senar yang mungkin secara harga juga nanti hampir menyerupai harga raketnya. Nah, itu nanti bisa lebih maksimal lagi secara pantulan ya. Kalau senar bawaannya menurut saya ya kurang ya, kurang maksimal ya. Tapi ya buat bermain happy-happy menurut saya sudah oke lah ya guys ya. Nah, kemarin kita juga sudah memberikan review Zilong Zil Pro 55 ya. Kemarin juga melawan musuh, bahkan kemarin waktu menggunakan Zil Pro 55 ini musuhnya jauh lebih kuat, kemudian secara tempo permainan lebih cepat guys, tapi bisa juga diandalkan ya. Feel-nya ya ada kemiripan dengan Gamebox 2023-nya. Cuma yang ini sedikit ada perbedaan feeling karena terkait perbedaan kombinasi berat dan BP-nya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Dan kemarin ada masih yang cukup banyak yang bertanya ya, komparasi antara Octagon 02 Speed dan Control. Ini adalah raket keluaran terbaru dari RS. Kemarin sudah saya berikan reviewnya. Masih ada yang menanyakan dengan beberapa raket seperti RS Octagon 12 Speed dan Power, kemudian RS Octagon 01 Control dan beberapa raket lain ya. Oke, nanti saya akan coba usahakan komparasikan ya dengan raket yang belum saya coba. Kemarin sebenarnya sudah saya bahas juga untuk Octagon 02 ini dengan RS Octagon 12 Speed dan Power dan Octagon 01, tapi nanti akan saya buatkan video tersendiri biar nanti teman-teman lebih apa guys ya, mudah ya untuk mencermatinya guys. Oke, sekarang kita ke Zilong Gamebox 2023 guys ya. Nah, raket ini kemarin dalam kondisi kosongan, BP-nya 305 kalau nggak salah ya. Kemudian beratnya cuma di 81 sekian. Jadi 4U, tapi 4U-nya cenderung ringan ya guys ya. Tapi ini kombinasinya menurut saya bagus ya. Ya meskipun 4U-nya 4U awal, tapi BP-nya bisa diimbangi dengan 300 lebih. Nah, setelah tersetting total seperti ini berat totalnya di 88 sekian gram aja. Untuk BP-nya dia 309 guys. Jadi feel yang saya rasakan raket ini guys ya, secara swing enak ya, karena dia raketnya cenderung ringan. Apalagi bisa ditahan di bawah 90 gram. Itu raketnya pasti akan terasa ringan ya. Buat teman-teman yang terbiasa bermain, pasti akan merasakan raketnya tergolong ringan. Kemudian secara power menurut saya lumayan, meskipun tidak yang overpower, tidak yang terlalu powerful banget ya. Dan karena dia kombinasi berat dan BP-nya seperti itu, ini feel allround-nya juga kerasa enak ya guys ya, kerasa enak. Jadi untuk bermain yang lebih merata atau lebih allround pun ini juga enak. Nah, dalam permainan kemarin ya, nanti ada cuplikan yang lebih panjang di akhir ya. Nah, ini saya banyak menggunakan apa guys ya, kontrol, flashing ya. Smash itu hanya beberapa kali aja. Kemarin saya hitung cuma sekali aja kalau nggak salah ya.
karena apa guys ya, lebih memaksimalkan kontrolnya ya. Cukup kontrol flashing gitu aja itu udah cukup ya. Biasanya juga tergantung dari musuhnya juga. Kalau misalkan saya flashing, musuh masih bisa mengembalikan atau punya pertahanan yang kuat, oke nanti saya akan coba lebih agresif lagi dalam menyerang ya. Nah tapi karena kemarin ya defense bagus ya, kalau dari saya ya bermain diusahakan selalu rapi, kemudian flashing, kontrol itu sudah cukup ya. Jadi smashnya jadi nggak terlalu banyak dikeluarkan. Tapi di game sebelumnya juga sudah sempat mencoba untuk kualitas power di raket ini. Ya menurut saya oke lah ya, udah cukupan. Kalau misalnya kalian bisa kasih senar yang lebih bagus, pasti akan lebih maksimal lagi ya. Jadi ya tidak yang terlalu overpower banget, tidak yang terlalu powerful banget ya, tapi dia udah cukupan. Karena raketnya juga kalau secara karakter, kalau yang saya perhatikan, yang saya rasakan raket ini dia juga enak digunakan, lebih merata juga. Jadi ya power enak, kemudian defense enak, drive ya juga oke, kemudian drop shot, counter flashing dan lain sebagainya, ini juga enak bisa dimaksimalkan. Jadi buat teman-teman yang secara kelas ya pemula yang baru bermain ya, just having fun, hobis biasa ya, raket seperti ini udah cukup banget ya. Teman-teman yang misalkan baru bermain, yang belum tahu nanti misalkan rutin bermain atau tidak, daripada teman-teman beli raket yang mahal terus nanti belum tentu mainnya rutin, ya mending ambil raket yang seperti ini. Nah, atau teman-teman bisa jadikan raket ini sebagai raket cadangan, raket backup, atau raket yang bisa dijadikan batu lompatan ya. Karena dengan raket yang seperti ini ya, harganya terjangkau, ini kita tidak takut ketika dalam permainan itu nanti tabrakan dengan raket temannya. Apalagi kalau teman-teman yang baru bermain, yang pemula, biasanya resiko tabrakannya tuh lumayan ya. Karena ya mungkin belum tahu ya, nanti koknya datang pada posisi yang pas di tengah ya, kita dan teman, kita nggak tahu ya siapa yang harus mengambil, refleks gitu aja. Itu kan bisa juga nanti teman kita juga refleks dan nanti bisa terjadi tabrakan. Nah, raket dengan seperti ini, harga seperti ini itu tidak membuat kita was-was ya. Jadi tidak takut kalau misalkan nanti rusak atau patah karena harganya terjangkau guys ya. Buat yang intermediate, nah kemarin saya pakai ini pun juga nggak ada masalah ya. Musuhnya juga secara permainan bermain rutin, udah lama juga ya, kelasnya juga udah intermediate. Bermainnya ya bermain biasa aja, tidak yang terlalu ngotot banget ya. Ya having fun lah ya. Nah ini bisa diandalkan ya. Apalagi saya cuma menggunakan senar bawahnya aja. Nah untuk tarikannya ini sama dengan Zil Pro 55. Jadi ini crossnya 29, mainnya 27 lbs, mesin detail dibuat 4 simpul, hitting soundnya seperti ini. Nah jangan terlalu berharap hitting soundnya bagus, pantulannya juga biasa aja ya. Kalau misalkan tingkatannya A, B, C nilainya ya, ini saya kasih nilai C aja karena ya cuma senar bawaannya. Jadi saran saya, oke lah misalkan kalian mau ngambil raket seperti ini. Nah biar terasa lebih enakan, kalian kasih senar yang bagus ya. Ya harga senarnya mungkin di paling tidak minimal 50 ribuan lah ya, itu udah ada yang sudah enak juga guys ya. Nah untuk frame-nya ini standar ya, tidak kecil, tidak compact, jadi hitting area-nya luas, sweet spot-nya luas, jadi tenang aja, jangan khawatir kalau misalkan raket ini bakalan susah dipakai, itu enggak, karena menurut saya ini raketnya mudah ya, tidak khawatir nanti bakalan kena pinggir ya, jadi enak lah untuk pemula-pemula ini oke, chrome-nya 76 ya, warnanya transparan, jadi oke juga ini raketnya ya. Kemudian secara kosmetik ya ini biasa aja, nggak yang wah-wah banget ya. Kemudian finishingnya dibuat glossy, jadi memberikan kesan wah ya. Kalau glossy itu memang ada daya tarik tersendiri guys ya. Oke, kemudian untuk stiffness-nya ini juga aman menurut saya buat pemula ya. Ini dia medium guys, oke. Mediumnya ini cenderung ke flex ya. Jadi teman-teman bisa merasakan ini medium flex atau medium ya. Nah, tapi biasanya ini kalau di raket ini biasanya standarnya ini dia medium. Oke. Untuk handle gripnya ini sama seperti kayak punyanya Yonex kalau nggak salah, makanya ini saya grippingnya tumpukannya nggak terlalu tebal dan overgripnya saya menggunakan Celsius yang tidak terlalu tebal, jadi bisa disesuaikan tidak terlalu besar guys ya. Nah untuk power saya kasih nilai kurang lebih ya sama dengan Zil Pro 55-nya ya. Saya kasih nilai 8,5.
kemudian untuk lob 8,5, untuk drive ini 8,5 ya, meskipun BP-nya tinggi karena raketnya cenderung ringan ya. Jadi dia untuk drive pun ini juga tetap responsif menurut saya. Kemudian untuk defense ini enak juga, saya kasih nilai 9. Kemudian untuk netting saya kasih nilai 8,5, drop shot saya kasih nilai 8,5, control placing saya kasih nilai 9 guys ya, karena kemarin saya banyak control placing dan ternyata bisa diandalkan, jadi saya kasih nilai 9 guys ya. Raket ini untuk pemula masuk, untuk intermediate juga masuk, tinggal nanti teman-teman sesuai dengan kebutuhan main semua ya. Kalau untuk pemula ya raket ini bisa dipakai untuk bermain secara umum. Kalau untuk yang intermediate ini bisa dijadikan raket backup atau raket untuk latihan yang sekedar main biasa aja. Tapi kalau untuk bermain serius yang menuntut performa tinggi ya ini bukan raket yang pas, karena tentu aja melihat harganya ada keterbatasan di performanya guys ya. Oke, saya rasa review kali ini cukup sekian ya, Zilong Gamebox 2023 ya, semoga bermanfaat, menambah referensi teman-teman semua untuk raket yang harganya ini terjangkau guys ya. Setelah ini kita tonton cuplikan yang lebih panjang ketika saya menggunakan raket ini. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya.